Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salsabila Khairina Royani. Kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan usaha agribisnis dalam bentuk model kanvas. Rencana usaha agribisnis adalah satu set atau rangkaian rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis pada periode tertentu yang mencakup beberapa aspek, yaitu produk, organisasi, operasi, pasar, pemasaran, dan perencanaan keuangan. Mengapa suatu kegiatan usaha bidang agribisnis perlu dilakukannya perencanaan sebelumnya? Nah, perencanaan usaha agribisnis diperlukan sebagai dasar merencanakan suatu usaha agribisnis di wilayah tertentu agar apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Untuk tujuan rencana agribisnis di sini ada 4, yaitu yang pertama, menggambarkan tujuan usaha ke depan, yang kedua, bagaimana usaha tersebut mencapai target, dan yang ketiga, bagaimana target tersebut tercapai dengan cara yang efektif, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memberikan informasi bagi para partner tentang usaha tersebut seperti bank, investor, dan lain-lain. Secara singkat, bisnis kanvas dapat diartikan sebagai dokumen atau rencana tertulis mengenai tujuan bisnis atau usaha serta cara untuk mencapainya. Secara lebih kompleks, bisnis kanvas berisikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang hendak atau sedang dijalankan. Bisnis kanvas yang baik dapat membantu Anda dalam menjalankan usaha ke depannya. Bisnis kanvas dapat membantu Anda untuk mengatur sumber daya manusia, siapa yang menjadi sasaran produksi, bagaimana sistem pemasaran yang tepat, dan apa saja strategi operasional yang harus dijalankan supaya bisnis Anda mencapai kesuksesan. Bisnis kanvas di sini saya memberikan contoh mengenai pupuk. Untuk yang pertama yaitu ada customer segment. Nah, customer segment ini mengenai siapa calon konsumen Anda, bagaimana karakteristik mereka, apa yang mereka pikirkan atau mereka butuhkan. Nah, di sini contoh customer segment yang saya buat mengenai pupuk yaitu target utamanya yaitu para petani seluruh komoditas atau target pasar utamanya para petani seluruh Indonesia. Untuk yang kedua yaitu value propositions, merupakan suatu nilai dari keunggulan produk Anda. Nah, apakah yang membuat konsumen mau memilih produk Anda? Di sini sebagai contoh, pupuk organik yang diproduksi yaitu pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk kombinasi dari pupuk kompos dan pupuk kandang. Nah, dari ketiga jenis pupuk tersebut memiliki keunggulan yaitu membantu menyeimbangkan unsur hara pada tanah dan memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman. Untuk yang ketiga yaitu channels. Channel merupakan jaringan dan cara yang dilakukan untuk memasarkan produk kepada customer segment. Nah, channel ini digunakan dalam menjalin relasi dengan konsumen pupuk, terutama petani, masih terbatas melalui penjualan langsung ke konsumen dan melalui agen distributor yaitu toko pertanian. Untuk yang keempat yaitu customer relationship. Nah, customer relationship ini bagaimana caranya berinteraksi untuk menjaga loyalitas kepada konsumen. Untuk yang kelima yaitu revenue streams. Revenue streams ini bagaimana cara bisnis menghasilkan omset dan keuntungan dari value yang ditawarkan. Nah, contoh yang di sini yaitu arus pendapatan yang dapat diperoleh antara lain penjualan secara langsung kepada petani dan melalui agen penjualan dan distributor. Nah, untuk yang keenam yaitu key activities. Nah, key activities ini antara lain produksi pupuk kompos dan distribusi serta pemasaran pupuk kompos. Nah, proses produksi pupuk kompos sendiri memerlukan beberapa tahapan proses produksi karena aktivitas ini merupakan kunci terpenuhnya value proposition tersebut. Untuk yang ketujuh yaitu key resource. Key resource merupakan suatu sumber daya strategis yang dibutuhkan guna untuk menunjang seluruh key activities. Nah, key resource terdiri atas bahan baku pupuk, bahan penunjang pupuk, peralatan operasional produksi, operator, dan tenaga pemasaran. Nah, yang kedelapan yaitu key partnership. Nah, key partnership di sini merupakan siapa partner yang mendukung organisasi selalu kompetitif. Sebagai contoh di sini para petani, para distributor, para peternak, supplier, dan lain-lain. Untuk yang terakhir atau nomor 9 yaitu cost structure. Cost structure merupakan biaya keseluruhan yang diperlukan.
Cost struktur merupakan gabungan keseluruhan biaya dari komponen key resource, key activities, dan key partnership. Nah, keseluruhan biaya yang tergabung dalam cost struktur disebut antara lain ada biaya bahan baku, biaya produksi, biaya peralatan, biaya administrasi, dan biaya lain-lain. Nah, itu tadi keseluruhan merupakan perencanaan usaha agribisnis yang dituangkan dalam bentuk bisnis model kanvas. Semoga dapat membantu dalam menjalankan usaha agribisnisnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.